Hai semuanya, selamat datang di tutorial geografi course kelima, atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan channel saya, welcome and hope you really enjoy this. Dan buat kalian yang sebelumnya sudah pernah mendengarkan channel saya, welcome back and thank you so much for keeping up with me. Jadi, untuk video kali ini adalah video part ketiga dari lesson ketiga yang berjudul unsur-unsur cuaca dan iklim. Seperti judulnya, di lesson ketiga ini saya akan menjabarkan mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, serta untuk part terakhir ini saya akan memberikan bonus mengenai unsur-unsur yang terdapat khusus di cuaca. Untuk unsur pada cuaca dan iklim dibagi menjadi banyak unsur. Nah, untuk part ketiga ini saya akan fokuskan pada tiga unsur terakhir, yaitu kelembapan udara, curah hujan, dan terakhir adalah tekanan udara. Sedangkan untuk unsur yang berupa awan telah saya jelaskan pada part kedua, dan untuk penyinaran dan suhu, radiasi matahari serta angin telah saya jelaskan pada part pertama. Langsung saja, yang pertama adalah kelembapan angin. Unsur selanjutnya dari cuaca dan juga iklim ini adalah kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan banyak sedikitnya uap air yang ada di udara. Kelembapan udara ini akan mempengaruhi pengendapan air di udara dan dapat juga berupa awan, kabut, embun, serta hujan. Kelembapan udara yang ada di suatu tempat dapat diukur dengan menggunakan satu alat bernama hidrografi. Kelembapan udara sendiri terdiri dari dua macam, yaitu kelembapan udara mutlak atau absolut dan kelembapan udara relatif atau nisbi. Kelembapan udara absolut adalah bilangan yang menunjukkan jumlah uap air dalam 1 gram pada 1 meter kubik udara. Sedangkan kelembapan udara relatif atau nisbi adalah angka dalam persen yang menunjukkan perbandingan antara banyaknya uap air yang benar-benar dikandung udara pada suhu tertentu dengan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara. Kelembapan udara relatif dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu kelembapan relatif sama dengan uap air yang dikandung udara pada temperatur tertentu dibagi dengan kapasitas kandungan uap air maksimum dan dikali dengan 100%. Unsur selanjutnya yang menyusun cuaca dan juga iklim adalah curah hujan. Curah hujan merupakan tingkat hujan yang turun di suatu daerah. Peristiwa hujan sering ditandai dengan turunnya rintik-rintik air dari awan yang terbentuk akibat adanya penyinaran matahari kepada sumber-sumber air di bumi seperti laut atau samudera, danau, sungai, waduk, dan lain sebagainya. Air yang berada di sumber-sumber air tersebut akan menguap dan menjadi uap air. Ketika uap air tersebut semakin meninggi karena terbawa angin, maka pada ketinggian tertentu uap air tersebut akan berubah menjadi awan. Dan apabila awan semakin naik, maka awan tersebut akan menjadi jenuh dan kemudian melepaskan kandungan airnya sebagai hujan. Arah hujan di suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan suatu alat yang bernama obrometer. Untuk lebih jelasnya mengenai hujan akan diberikan pembahasan di lesson tersendiri dengan judul pola curah hujan dan angin. Nah, ini adalah unsur yang terakhir, yaitu tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu, diukur dengan menggunakan alat yang bernama barometer. Satuan tekanannya biasanya disebut MB atau milibar. Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sama tekanan udaranya disebut sebagai isobar. Tekanan udara diukur berdasarkan tekanan gaya pada permukaan dengan luas tertentu. Misalnya 1 cm kubik, 1 cm kuadrat. Satuan yang digunakan adalah ATM atau atmosfer, milimeter, dan juga milibar. Dan tekanan udara juga merupakan tingkat keabsahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak daripada kandungan udara air dalam udara dingin. Kalau udara banyak mengandung uap air didinginkan, maka suhunya turun dan udara tidak dapat menahan lagi uap air sebanyak itu. Uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Udara yang mengandung uap air sebanyak yang dapat dikandung disebut udara jenuh. Penjelasan lebih lanjut mengenai tekanan udara akan dijabarkan tersendiri pada lesson berjudul siklon, antisiklon, dan konvergensi dan penyebarannya. Nah, sebelumnya tadi saya telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang ada pada cuaca dan iklim. Nah, kemudian di sini ada gejala-gejala cuaca yang khusus berada di cuaca sendiri. Ada 2 gejala khusus untuk cuaca, yaitu kabut dan juga petir.
Kabut adalah kumpulan tetesan air yang sangat kecil dan melayang-layang di udara. Kabut mirip dengan awan. Perbedaannya, awan tidak menyentuh permukaan bumi, sedangkan kabut menyentuh permukaan bumi. Biasanya kabut bisa dilihat di daerah yang dingin atau daerah yang tinggi. Kira-kira bagaimana kabut itu bisa terbentuk? Nah, pada umumnya kabut terbentuk ketika udara yang jenuh akan uap air itu didinginkan di bawah titik bekunya. Jika udara berada di atas area perindustrian, udara itu mungkin juga mengandung asap yang bercampur kabut, membentuk kabut berasap. Campuran yang mencekik dan pedas menyebabkan orang terbatuk. Di kota-kota besar, asap pembuangan mobil dan polutan lainnya mengandung hidrokarbon dan oksida-oksida nitrogen yang dirubah menjadi kabut bersama fotokimia oleh sinar matahari. Ozon dapat terbentuk karena kabut berasap itu menambah racun lainnya di dalam udara. Kabut berasap ini mengiritasi mata dan dapat merusak paru-paru. Seperti hujan asam, kabut berasap dapat dicegah dengan menghentikan pencemaran atmosfer. Kabut juga dapat terbentuk dari uap air yang berasal dari tanah dan lembab, tanaman-tanaman, sungai, danau, dan laut. Uap air ini berkembang dan menjadi dingin ketika naik ke udara. Udara dapat menahan uap air hanya dalam jumlah tertentu pada suhu tertentu. Udara dengan suhu 30 derajat Celcius dapat mengandung uap air sebanyak 30 gram uap air per meter kubik. Maka udara itu mengandung jumlah maksimum uap air yang dapat ditahannya. Volume yang sama pada suhu 20 derajat Celcius, udara hanya dapat menahan 17 gram uap air. Sebanyak itulah yang dapat ditahan pada suhu tersebut. Nah, udara yang mengandung uap air sebanyak yang dikandungnya disebut udara jenuh. Ketika suhu udara turun dan jumlah air melewati jumlah maksimum uap air yang dapat ditahan udara, maka sebagian uap air tersebut mulai berubah menjadi embun. Kabut akan hilang ketika suhu udara meningkat dan kemampuan udara menahan uap air semakin bertambah. Menurut istilah yang diakui secara internasional, kabut adalah embun yang mengganggu penglihatan hingga kurang dari 1 km. Saat ini ada 4 macam jenis kabut yang diketahui. Yang pertama adalah kabut advection. Kabut advection adalah kabut yang terbentuk dari aliran udara yang melalui suatu permukaan yang memiliki suhu yang berbeda. Salah satu contoh kabut adalah kabut laut yang terjadi karena udara yang basah dan hangat mengalir di atas suatu permukaan yang dingin. Kabut laut seringkali muncul di sepanjang pesisir pantai dan di tepi-tepi laut. Salah satu jenis yang lain dari kabut advection disebut kabut uap. Kabut ini terbentuk dari aliran udara dingin yang melalui air hangat. Uap air dari penguapan permukaan air secara terus-menerus bertemu dengan udara dingin. Ketika udara mencapai titik jenuh, maka kelebihan uap air secara cepat mengembun menjadi kabut yang berasal dari penguapan permukaan air. Kabut uap seringkali muncul pada saat udara dingin bertiup di atas danau yang luas dan bertiup di atas danau yang hangat. Jenis kabut kedua adalah kabut frontal. Kabut frontal terbentuk melalui suatu pertemuan antara dua massa udara yang berbeda temperaturnya. Kabut ini terbentuk ketika hujan turun dari massa udara yang hangat ke dalam massa udara yang dingin tempat air menguap. Dengan demikian akan menyebabkan uap air pada udara dingin melampaui titik jenuhnya. Yang ketiga adalah kabut radiasi. Kabut radiasi terbentuk pada malam yang tenang dan bersih, ketika tanah memancarkan kembali panas ke dalam udara. Satu lapisan kabut terbentuk di seluruh permukaan tanah, dan secara bertahap bertambah menjadi tebal. Kabut radiasi seringkali muncul di lembah-lembah yang dalam. Yang terakhir adalah kabut gunung. Kabut gunung terbentuk ketika uap air bergerak menuju ke atas melewati lereng-lereng gunung. Udara dingin bergerak ke atas lereng sampai tidak sanggup menahan uap air. Titik-titik kabut kemudian akan terbentuk di sepanjang lereng gunung. Gejala cuaca yang kedua adalah petir. Petir atau disebut kilat atau juga bisa disebut halilintar merupakan fenomena alam yang umumnya terjadi pada saat musim penghujan yang diawali dengan kilatan cahaya. Sesaat kemudian akan terdengar suara menggemuruh yang disebut dengan guntur atau gluduk dalam bahasa Jawa. Kenapa terlihat cahaya dahulu, baru kemudian terdengar suara? Ini terjadi karena adanya perbedaan waktu kemunculan yang diakibatkan adanya selisih antara kecepatan suara dengan kecepatan cahaya. Nah, untuk memahami lebih mudah tentang terjadinya petir, kita akan memakai analog sebuah kapasitor besar yang dimana lempeng pertamanya adalah awan. Lempeng ini bisa negatif maupun positif, dan lempeng kedua yaitu bumi yang memiliki sifat netral. Seperti yang sudah kita ketahui, kapasitor merupakan sebuah elemen negatif di dalam hubungan listrik yang dapat menyimpan daya sejenak atau biasa disebut dengan energy storage. Seperti juga petir, di mana terdapat awan yang bermuatan negatif dan positif.
Proses terjadinya muatan di dalam awan karena awan berjalan secara teratur dan selama perjalanannya dia akan berhubungan dengan awan-awan yang lain, yang mengakibatkan berkumpulnya muatan energi negatif di salah satu sisi, entah itu di atas atau juga di bawah, sedangkan muatan positif berkumpul di sisi-sisi lainnya. Apabila perbedaan potensial di antara awan dan bumi semakin besar, akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif atau disebut dengan elektron. Dalam proses pembuangan ini, udara merupakan media yang akan dilalui oleh elektron. Apabila pada saat muatan elektron dapat menembus batas isolasi udara, inilah yang menjadikan suara ledakan atau guntur. Kenapa terjadinya petir lebih sering terjadi pada musim penghujan? Karena pada musim penghujan udara mengandung lebih banyak kadar air yang tinggi yang mengakibatkan daya isolasi udara turun dan arus lebih gampang melewatinya. Oke, sekian untuk lesson kali ini. Thank you so much for watching and see you in the next lesson.